Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Tanpa Minus, channel yang membahas tentang mobil bermesin motor. Nah, kali ini ada lagi mobil yang mau dipasangi mesin motor ya teman-teman. Ini adalah mobil kedua yang saya pasangi mesin motor. Jadi ini mobil memang waktu dibeli itu sudah tinggal cangkangnya saja teman-teman. Jadi dia sudah nggak ada mesin, bahkan tidak ada transmisi dan juga tidak ada ban 2 biji. Jadi diambilkan transmisi copotan dan juga ban bekas lah, semuanya serba bekas. Kemudian dipasangi mesin motor. Dan ini juga sementara dipasang teman-teman ya, tapi belum selesai. Tetap memakai mesin motor Thunder. Yang sekarang ini teman-teman, yang ini masih cukup bergoyang teman-teman ya, karena memang ini cuma sebelah saja yang gantung. Jadi rencana mau dibikinkan lagi gantungan mesin lah, bagaimana supaya dia nggak goyang. Mungkin yang dari sebelah depan juga harus ada gantungannya, nanti baut di sini teman-teman ya, numpang ke sasis inilah. Intinya bagaimana caranya supaya mesin ini tidak terlalu goyang teman-teman ya, karena kalau goyang dia kurang tenaganya, jadi nggak bisa kenceng larinya. Dan ini posisi sudah lurus, jadi yang dicari itu terutama kelurusan dulu teman-teman. Nah, ini kita lihat sekarang sudah lurus ini, penghubungnya ini sudah lurus. Nah, setelah lurus dia tinggal dicari ratanya, bagaimana supaya mesin ini rata, penghubungnya ini rata. Nah, ini masih agak turun, jadi nanti mau dinaikkan sedikit, terus dibikinkan pegangan dari atas gitu. Tujuannya supaya putarannya itu enggak terhalang lah teman-teman. Kalau lurus dia kan muter, tinggal muter saja, enggak terlalu goyang gitu. Mobil ini juga nanti rencana akan dibikin pickup. Jadi kalau sudah selesai dipasangin mesin, tinggal dipotong batas jendela sini teman-teman ya. Dan juga yang di belakang itu otomatis sudah menjadi pickup. Warnanya juga kemungkinan akan diganti, mungkin warna silver atau warna hitam, karena ini warna pink kok kayaknya yang pakai kurang pede nanti. Nah, ini teman-teman mesinnya sudah terpasang ya. Ini yang megang baru baut satu ini saja teman-teman, megang ke siku ini. Jadi mau diagali bagaimana supaya dia nggak goyang nanti ya. Rencana ini masih ada lubang satu lagi, mungkin akan dibikinkan pegangan numpang juga ke sasis ini. Tentu juga yang di depan sini dipegang juga supaya dia nggak goyang gini teman-teman ya. Dia cuma getarnya kalau bisa cuma naik turun gini, nggak ke depan belakang gitu. Dan sudah jelas juga ya teman-teman, itu penghubungnya lurus dia. Jadi yang pertama dicari itu kelurusannya kalau bisa. Nah, kalau sudah lurus begitu baru ratanya yang dicari, bagaimana supaya dia penghubungnya itu nggak terlalu mendongak naik atau menurun gitu, nggak, dicari ratanya supaya ya nggak berpengaruh nanti kalau dia muter gitu. Nah, sekarang tinggal diakali saja teman-teman ya, karena ini sudah terpasang tapi masih goyang. Jadi diakali saja bagaimana penguatnya supaya dia nggak goyang, nggak terlalu goyang gitu. Kalau getar sih boleh, tapi kalau bisa jangan goyang ya. Namanya mesin kalau bunyi pasti nanti getar lah, tapi kita kurangi semaksimal mungkin lah bagaimana supaya dia nggak getar. Transmisi juga kemarin baru dipasang ya teman-teman, karena mobil ini sudah nggak ada transmisi. Jadi ini juga transmisinya yang bisa megang baru satu bautnya teman-teman, baru yang ujung sana kelihatan di sudut itu ya. Sementara yang di sini belum ada yang pas, maksudnya nggak pas dari lubang transmisi. Jadi nanti juga diakali bagaimana supaya dia bisa pegangan sama siku-siku ini, karena transmisi juga sebisa mungkin jangan goyang ya teman-teman.
tapi ini baru satu yang pas, yang cocok ke tempat bautnya. Jadi nanti ya akan dibikinkan lagi setan atau bagaimana caranya supaya baut yang, kalau bisa baut yang di bawah ini teman-teman ya, baut ini nanti dibikinkan plat lagi, bagaimana supaya bisa gantung atau nempel di plat, di siku ini gitu teman-teman. Ini juga ada lubang, tapi kayaknya ya mungkin bisa juga diakali nanti gimana supaya dia bisa dipasangi baut sama lubang yang ini. Dia nggak pas ini teman-teman ya, memang ratanya seperti ini, jadi ya harus dibikinkan lagi setan lagi supaya dia bisa pegangan antara lubang yang ini dengan ini bautnya. Yang paling rumit pasang mobil bermesin motor itu ya memang membuatkan dudukan gitu teman-teman. Apalagi kalau kita nggak bisa ngelas atau nggak punya mesin las ya seadanya dulu, dibaut-baut dulu atau jadi yang penting dikancing lah teman-teman. Nanti setelah selesai baru dibawa ke tukang las untuk dilas. Seperti ini maksudnya kancingnya teman-teman ya. Ini harusnya kan sudah dilas sama sasis karena ini posisinya sudah bener, tapi karena nggak ada las jadi ya dibaut pakai baut sepandek dulu gitu. Yang penting dia nggak geser lah. Nanti juga kalau ngelas kan gampang kalau sudah begini ya teman-teman, karena dia sudah duduk di tempatnya, tinggal dikancing dengan las gitulah. Nah begini posisinya teman-teman. Tadi mesinnya itu menghadap ke kiri, jadi gearnya menghadap ke belakang, jadi diposisikan supaya dia lurus dengan transmisi. Jadi gear motor itu lurus dengan transmisi mobil. Jangan ya miring sedikit nggak apa-apa kalau memang harus miring, tapi kalau bisa yang lurus teman-teman, supaya nggak terlalu goyang lah mesinnya. Karena kalau terlalu bergoyang itu jelas tenaganya kurang teman-teman, dia nggak bisa kencang. Padahal di mobil yang saya bikin dulu, mobil seperti ini juga pakai mesin motor standar, itu bisa lari 40 km lebih. Nah kalau setelah dipasang ternyata nggak bisa mencapai kecepatan itu, berarti ada mungkin yang kurang pas ya, terutama itu berdasarkan pengalaman sih, karena mesinnya terlalu bergoyang. Nah begitulah teman-teman, saya mau lanjutkan lagi membuat pegangan-pegangan mesin ini supaya tidak bergoyang. Dan terus setia tonton channel ini ya teman-teman, karena akan selalu saya upload perkembangannya, dan mudah-mudahan sampai selesai, sampai uji coba nanti bisa teman-teman saksikan bagaimana mobil bermesin motor itu bisa bekerja ya hampir sama dengan mobil yang memakai mesin aslinya. Ini hanya sebagai terobosan atau solusi bagi mobil yang sudah tua begini ya teman-teman, yang sudah ya mungkin 30 tahunan mobil seperti ini, yang mesinnya itu sudah rusak-rusak ya, bagaimana caranya supaya bisa dipakai kerja kembali dan jarang rusak lah. Jadi diganti mesin motor. Di samping kalau mesin motor itu lebih murah perawatannya, juga lebih murah bahan bakarnya, lebih hemat lah istilahnya, karena biasanya bisa mengirit atau menghemat 50%. Misalnya mobil asli pakai bermesin asli itu kita beli 100.000 untuk perjalanan, BBM-nya beli 100.000, sedangkan untuk mesin motor ini bisa kita beli 50.000, itu bisa menempuh jarak yang sama dengan kalau pakai mesin mobil asli BBM 100.000. Nah oke teman-teman, mungkin ini dulu video dari saya. Terima kasih telah menyaksikan, dan silahkan bertanya kalau ada yang masih belum jelas, dan insya Allah saya akan menjawabnya di postingan atau di uploadan video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.